Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 3, subtema yang ketiga ya, masih di subtema 3, perubahan wujud benda di pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengartikan dan menyebutkan contoh peristiwa membeku. Yang kedua, siswa memahami arti penting perbedaan peran. Nah, di sini ada asiknya membuat es krim. Ya, anak-anak pernah membuat es krim di rumah? Nah, jika belum pernah, anak-anak bisa mempraktekannya sendiri bersama orang tua ya. Apalagi di musim pandemi, di masa pandemi seperti ini, kita tidak bisa sering-sering keluar rumah, jadi kita bisa membuat es krim sendiri di rumah bersama ayah dan bunda ya. Pernahkah kamu mencicipi es krim? Pasti pernah ya. Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Cocok sekali ini ya. Caranya, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan dulu. Yang pertama, 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper, satu berukuran besar dan satu lagi berukuran sedang. Nah, kalau tidak memiliki plastik yang ada perekatnya, bisa ditali ya. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Alat yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau juga santan, 2 sendok makan gula pasir, 6 sendok makan garam batu, garam ya. Yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu atau es batu yang sudah dipotong-potong ya, dipecah-pecah. Nah, cara membuatnya, yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Bisa direkatkan, bisa ditali, tapi yang kencang ya. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Es batunya dikasih garam terus dikocok-kocok ya. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Nah ya, membuat susunya atau santannya ditaruh di plastik yang berukuran kecil tadi, ditutup atau direkatkan, terus dimasukkan ke kantong plastik yang sedang atau besar tadi yang sudah ada es batu sama garamnya. Lalu yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Nah ya, ditekan-tekan, dikocok, dipijat-pijat menggunakan handuk atau sarung tangan supaya tangannya tidak kedinginan. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Keluarkan, terus dilap plastiknya. Yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Es krim siap dinikmati. Nah, ini buat anak-anak yang mau mencoba, bisa dicoba di rumah bersama dengan orang tua ya. Nanti hasilnya bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Pas siang-siang makan es krim segar ya, apalagi waktu panas ya, cuacanya panas, makan es krim wah segar sekali. Nah, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari membeku?
di lemari pembeku ya, atau di freezer atau di kulkas? Pernah atau tidak? Nah ya, nah itu adalah peristiwa, nanti akan ada peristiwa membeku di situ. Apa yang terjadi dalam beberapa jam? Nah, kalau punya air ditaruh di kantong plastik terus dimasukkan ke freezer, setelah beberapa jam kira-kira apa yang akan terjadi ya? Nah, tentu air tersebut akan menjadi es ya, es batu. Nah, setelah plastik dibuka, es tidak akan tumpah. Kenapa kok tidak akan tumpah? Nah, karena airnya itu sudah berubah menjadi padat, dia membeku karena ditaruh di freezer, terus dia membeku. Kalian masih ingat sifat benda padat? Masih ya? Salah satunya adalah ketika dipindah tempat, dia tidak berubah bentuk, ya, bentuknya masih tetap sama. Kalau tadinya es batunya tadi ditaruh di plastik, bentuknya seperti plastik tadi, setelah dikeluarkan dari freezer bentuknya masih tetap sama walaupun kamu taruh di dalam ember, karena dia sudah berubah menjadi benda padat. Nah, wujud air berubah dari cair menjadi padat, nah itu dinamakan membeku ya. Dari air menjadi es batu itu namanya membeku, dari benda cair menjadi benda padat ya. Nah, sekarang kita ke bermain peran. Apakah kamu pernah bekerja sama? Pasti pernah ya, anak-anak hebat dan anak pintar pasti pintar untuk bekerja sama. Saat bekerja sama, kita membagi tugas agar pekerjaan cepat selesai ya. Begitu juga di sekolah, ada siswa yang sedang belajar, ada guru yang mengajar, terus ada juga kepala sekolah yang memimpin sekolah. Itu namanya peran, ada peran siswa, ada peran guru, ada peran kepala sekolah. Nah, mengapa sih kok perlu ada peran di sekolah? Kenapa kok perlu ada siswa? Kenapa kok perlu ada guru? Kenapa harus ada kepala sekolah? Kenapa harus ada penjaga? Di sekolah ada beberapa peran untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dengan baik ya. Kalau tidak berbagi peran, misalnya di sekolah kok isinya cuma siswa semua, nggak ada gurunya, nanti tidak ada kegiatan belajar mengajar. Begitu juga kalau di sekolah isinya cuma kepala sekolah saja, semuanya isinya kepala sekolah semua. Nah, nanti tidak akan ada yang mengajar dan tidak akan ada yang diajar ya. Apa yang terjadi? Nah, jika semua yang ada di sekolah menjadi kepala sekolah, nah, tentu tidak akan seimbang dan terjadi kekacauan karena semua memiliki aturan yang berbeda-beda dan harus dipatuhi ya. Mereka memiliki peran dan memiliki tujuan dan fungsi masing-masing ya. Nah, saat bermain kita juga bisa membagi peran. Contohnya saat bermain sepak bola ya. Anak-anak pernah bermain sepak bola? Saat bermain sepak bola pasti ada yang menjaga gawang, ada yang sebagai penyerang, dan ada yang sebagai pemain belakang. Kenapa kok demikian? Tentu saja agar menghasilkan permainan yang terbaik. Kalau semuanya menjaga gawang, nanti siapa yang merebut bola? Ya, kalau semuanya merebut bola, nanti gawangnya tidak ada yang menjaga, nanti mudah kalah. Nah, itu adalah fungsi dari peran yang berbeda-beda. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, jika ada yang masih perlu ditanyakan, silakan bertanya kepada Ustadz atau Ustazah atau guru anak-anak masing-masing ya. Hari ini kita tidak mengenal kata menyerah, agar hari esok kita tidak bisa agar hari esok kita bisa.
Nah, itu tadi yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada yang masih perlu ditanyakan atau belum paham, silakan bertanya kepada Bapak atau Ibu guru anak masing-masing ya, atau Ustadz, Ustazah ya. Hari ini kita tidak mengenal kata menyerah agar hari esok kita bisa menikmati kesuksesan ya. Jadi buat anak-anak terus semangat, jangan menyerah ya, supaya nanti ketika kita besar kita bisa menikmati kesuksesan. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, selalu menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, membantu orang tua. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.